Selamat pagi. Di sini kami dari mata kuliah Audit TI, kami diberi tugas untuk melakukan eksplorasi di salah satu framework. Kami memilih contoh yaitu Committed of Sponsoring Organization of the Trade Week Commission. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 8. Izinkan teman kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samuel Jandring Saragistio dengan NIM 12S22032 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Mulia Diamin Siaan dengan NIM 12S22034. Perkenalkan, nama saya Cynthia Storus dengan NIM 12S22045. Perkenalkan, nama saya Renat Batubara dengan NIM 12S22012. Perkenalkan, saya Gira Cukupa dengan NIM 12S22040. Video ini kami akan membuat sebuah video yang bertemakan drama di suatu perusahaan yang sedang melakukan meeting di dalam Zoom. Berikut videonya. Selamat pagi tim, hari ini kita akan membahas perkembangan proyek kita. Saya harap semuanya sudah join ya. Sudah, Pak? Siap, sudah, Pak. Saya juga sudah Pak, sudah join dan siap untuk bekerja. Siap. Baik, terima kasih yang sudah join. Baik, saya akan monitoring dulu untuk mencek progres dari kita. Oke, untuk pertama saya akan bertanya kepada tim programming untuk Cynthia, bagaimana progres dan pengerjaan, apakah semuanya aman? Sejauh ini aman, Pak. Oke, terima kasih untuk Cynthia. Untuk bagian project, Gracia, apakah sudah aman untuk progresnya? Aman juga, Pak, untuk proyeknya, Pak. Untuk bagian finance, bagaimana? Mulyadi, apakah semua aman? Kalau untuk bagian saya, kenapa Bapak Renhard? Izin Pak, izin. Saya ingin memberitahu sesuatu Pak. Ya, ada apa itu? Jadi gini, kita ada mempunyai satu masalah besar Pak. Masalah apa? Maaf mengganggu Pak. Data pelanggan kita bocor dan kerugian kita sudah sangat besar Pak. Apa? Kebocoran data? Ya Pak, betul. Ini bisa bahaya untuk reputasi perusahaan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya juga tidak tahu bagaimana Pak, kenapa bisa terjadi. Aduh, ini tidak bisa kita biarkan. Ada yang punya solusi untuk tindak ini kebocoran data kita. Kita tidak boleh kehilangan kepercayaan oleh pelanggan kita. Ada yang punya solusi tidak? Saya, Pak, punya ide. Ya, Jadi kita, baik, Pak. Jadi kita bisa terapkan framework COSO. Jadi COSO ini untuk memperkuat pengendalian internal dan mengurangi resiko seperti COSO, Pak. oh begitu ya. Framework apa itu? Bisa jelaskan agar semuanya mengerti. Nah, di sini saya akan menjelaskan Pak apa itu COSO. Nah, COSO adalah kerangka kerja pengendalian internal yang membantu organisasi untuk mengelola risiko dan mencapai tujuan framework. Ini mana ini punya tiga tujuan nih Pak. Yang pertama itu tujuan operasionalnya. Apa itu operasional? Nah, tujuan operasional ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, yang mana termasuk perlindungan aset, misalnya di bidang T ini. Tujuan ini memastikan server kita berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada downtime yang merugikan bisnis. Lalu yang kedua itu ada pelaporan, ini mana ini tentang kendala pelaporan Pak, baik laporan keuangan maupun non keuangan. Yang dimana dalam TI ini berarti semua log keamanan, laporan aktivitas pengguna, dan notifikasi insiden harus akurat dan tepat waktu. Dan yang ketiga itu Pak ada kepatuhan nih, yang mana ini terkait kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, contohnya itu perusahaan kita harus patuh pada aturan perlindungan data seperti GDPR atau UU ITE agar tidak terkena sanksi. Terus ini terdapat 5 komponen utama, Pak. Nah, yang pertama itu, komponen yang pertama itu ialah control environment, lingkungan pengendalian dalam organisasi. Nah, di sini sederhananya, fondasi utama dari sistem pengendalian internal, di mana budaya, nilai, dan komitmen organisasi dijunjung tinggi, dan juga ada etika, integritas, beserta disiplin. Nah, contoh pengimplementasiannya itu, perusahaan menetapkan kebijakan keamanan data dan memberikan pelatihan cyber security kepada karyawan. Selanjutnya, kita masuk ke poin kedua, yaitu risk assessment atau identifikasi dan analisis risiko. Jadi, tahap ini berfungsi untuk mengenali berbagai potensi risiko yang bisa mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Setelah risiko itu, jadi akan diidentifikasi perusahaan dengan menganalisis seberapa besar kemungkinannya terjadi dampaknya. Dengan cara ini, perusahaan bisa menentukan prioritas risiko mana yang harus segera ditangani terlebih dahulu. Komponen ketiga yaitu control activities, yaitu tindakan pengendalian untuk mengurangi resiko-resiko yang tadi Bu, Pak, yang telah kita analisis beberapa resikonya. Contohnya kayak kita melakukan implementasi firewall atau kita melakukan enkripsi data.
agar data kita nggak kemalingan kayak tadi yang terjadi kebocoran data. Dan itu juga itu bisa contohnya seperti multi-factor authentication agar si pengguna tidak mudah masuk ke dalam sistem kita, Pak. Nah, untuk komponen yang keempat nih Pak, ada information dan communication. Ini mana komunikasi informasi pengendalian ini mana komponen ini menekankan bahwa informasi yang relevan harus diidentifikasi, dikumpulkan, diproses, dan dikomunikasikan secara tepat waktu Pak kepada pihak yang membutuhkan tanpa harus informasi yang baik. Seluruh pengendalian interaksi bisa gagal meskipun sistem teknologi dan kebijakan sudah kuat. Nah, contoh-contohnya itu Pak, dalam konkret dalam TI, yang pertama itu ada dashboard keamanan, ini mana menyediakan ringkasan status server, akses pengguna, dan log keamanan yang bisa dilihat secara real time. Lalu yang kedua itu ada laporan harian, ini mana sistem otomatis mengirim PDF atau email yang berisi security report. Lalu ada grup komunikasi cepat, serta yang terakhir itu ada awareness campaign, ini mana IT mengirim newsletter internal bukan berisi tips keamanan agar karyawan lebih waspada. Jadi yang terakhir itu ada monitoring activities atau pemantauan berkelanjutan. Di mana tujuan dari komponen ini adalah untuk memastikan seluruh sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif secara terus-menerus. Dalam konteks teknologi informasi, dengan contoh adanya audit keamanan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan memanfaatkan waktu monitoring. Jadi aktivitas dari sistem ini dapat mengakses pengguna, lalu akan direkam dan ditinjau secara berkala untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan. Jadi dengan mekanisme ini, organisasi bisa segera mengambil tindakan korektif bila ditemukan masalah. Jadi monitoring aktivitas ini untuk memastikan pengendalian internal tidak hanya ada di dalam atas kertas, tetapi benar-benar dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, mengapa kami menganjurkan Sosopa? Nah, di sini ada studi kasus nyata dari sebuah perusahaan global logistik company yang diserang ransomware pada tahun 2022. Nah, serangan ini melumpuhkan operasional mereka selama 3 minggu dan menyebabkan kerugian sekitar 52 juta dolar. Nah, mereka menerapkan sistem ini di mana yang pertama risk assessment ini mereka menggantikan risk register manual dengan sistem otomatis berbasis NIST-SP A0030 melalui platform Cyberstrong. Ini memungkinkan mereka memahami dan mengukur risiko secara akurat. Yang kedua itu control activities, di mana mereka menyelaraskan kontrol keamanan ke dalam framework standar seperti NIST CSF dan CMMC serta menggunakan automation untuk menutup celah kontrol. Nah, yang ketiga itu information dan communication, di mana dengan dashboard cyber risk real time, informasi risiko bisa langsung diteruskan ke CISO dan eksekutif untuk meningkatkan ketepatan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk yang terakhir ini, monitoring activities. Nah, kuantitasasi risiko otomatis memungkinkan pemantauan berkelanjutan dan respon cepat terhadap anomali keamanan. Nah, hasilnya setelah menggunakan sosial ini, mereka berhasil membangun sistem pengendalian teknologi informasi yang lebih matang, responsif, dan terukur. Jadi Pak, setelah dirangkum, banyak manfaat COSO untuk teknologi informasi. Yang pertama itu kayak mengurangi resiko cyber attack. Karena kan kita baru aja Pak, perusahaan kita kena cyber attack. Jadi kalau kita manfaatkan COSO ini dengan baik, kita bakal mengurangi resiko kita terkena cyber attack. Yang berikutnya kita bisa lebih patuh terhadap regulasi data seperti data kita jadi nggak sembarangan dan bisa lebih rapi data yang kita hasilkan. Berikutnya juga kita memiliki keuntungan untuk memiliki kepercayaan pelanggan Pak. Jadi mungkin pelanggan kita bisa menawarkan juga ke pelanggan lainnya mengenai perusahaan kita Pak. Itu jadi ini bagus banget sih Pak untuk perusahaan kita. Oke, baik. Luar biasa tim. Dengan Coso, kita bisa lebih siap menghadapi resiko. Baik, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Pertama, kita mendalami masalah yang besar berupa kebocoran data yang sangat merugikan perusahaan kita. Kedua, kita sudah belajar bahwa tanpa mengendalikan eh, internal yang kuat, resiko ini akan terus mengintai kita. Ketiga, solusi yang ditawarkan oleh Coso adalah pendekatan komprehensif untuk mengelola resiko, memperkuat kontrol, dan juga menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi, mulai dari sekarang, kita tidak hanya fokus pada proyek dan target bisnis, tapi juga pada tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko. Dengan COSO, kita bisa membangun fondasi yang kokoh, kuat dengan untuk keberlanjutan perusahaan kita di masa depan. Saya yakin dengan komitmen seluruh tim kita, kita bisa bangkit dan krisis ini bisa kita atasi dengan lebih cepat, serta kita dapat kepercayaan dari pelanggan kita. Ingat, data adalah kepercayaan, dan kepercayaan adalah masa depan kita. Semua yang menonton, jangan tunggu apa lagi sampai kebocoran data terjadi. Terapkan COSO framework sekarang juga.